Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Happy Sunday! Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bagi Anda yang tetap setia, tetaplah terus setia bersama GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri, apa kabar semuanya? Saya percaya pasti dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mari saya mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita secara online. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan sanggup melawat kita dan memulihkan kita dan memberikan kekuatan baru serta kemenangan bagi kita. Katakan amin, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Mari puji Dia dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Yeay.
Haleluya. Woo. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan iman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, oh, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, serukan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Oh, katakan dengan iman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, oh, 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 segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang percaya katakan, oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Oh, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Oh, oh, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Dahsyat, amin. Rabashata karalabaya shandaralabalabata karalabala.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Katakan pada Tuhan, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
Mari angkat tanganmu, katakan, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari sekali lagi katakan, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah perbuatanmu dalam hidup kami. Sungguh indah Tuhan pengorbananmu, kasih setiamu yang kau nyatakan bagi kami Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagi kami. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, beri yang terbaik bagi Tuhan, sebab besar pengorbanannya, besar kasih setianya dalam hidupmu, dalam hidupmu. Apa yang Dia perbuat sungguh besar, sungguh indah. Kau menyelamatkan kami, haleluya. Oh, rianana shandaralalalala, rianana shedebelananamo, yeah. Oh, rianana shandaralalalala, oleh darahmu Tuhan, oleh karena pengorbananmu kami ada sampai hari ini. Kami beroleh keselamatan, kami beroleh pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Oh, riandana maya sadara lama uriandana nananamo shedebera nananana maya hirana. Haleluya. Kami sembah dan bersyukur buat perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Oh,
Kuriandara la mara la mara la mo. Sedebera la papa kara la bara la bara la mara la bara la bara. Kuriandara la mara la mara la bara la bara la bara la bara. Oriandara la mara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sedebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Robo sekedebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kinara la mara la bara la bara la. Gedebera la bo. Kuriandara la bara la bara la bara la bayas andara la bara la. Era tasyata kara la pa 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 pa. Kuriandara la bara la bara. Ere besandara la bara la bara la bara la ba. Oh rabashete kerebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kinara la boya sherebera la bara la bara. Kinara la bara la bara la bara la bara. Hallelujah, hallelujah. Oh riakashandara la bara la bara la. Kinara la bara la bara la bara. Oh shandana la la mo. Kuriandara la bara la bara. Oh haleluya. Besar perbuatanmu menyelamatkan kami Tuhan, bahkan memberkati kami. Oh, Kau limpahi kami dengan kasih setiamu Tuhan, sampai kami ada, sampai kami berdiri hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Terima kasih. Sandara la mara la mara la mara la mara la mara. Oriandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sedebera la bara 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 la bara. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari sembah Dia di dalam bahasa roh. Engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, mari sembah Dia dalam bahasa akal budimu. Engkau bermazmur bagi Tuhan. Oh rasa kara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kuriandara la bara la bara la bara la bo. Sedebera la bara la bara la bara. Hindara la maya sedebera la bara. Haleluya. Robo sedebera la bara la bara la bara. Ada kekuatan dalam hadirat-Mu, ada pengharapan yang baru, ada kemenangan. Oh riandara la maya sedebera la bara. Kirabashata karala pa 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 pa. Kuriandara la mara la mara la mara la mara. Sedebera la mara la mara la mara la mara. Kuriandara la 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 mo. Sekerebera la pa 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 pa. Oh riandara la 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 mara la mara la. Hindara la mara la mara la mara la mara la mara. Kuriandara la mara la mara la mara la mara la mara. Sedebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh riana. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terlalu dalam
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak dapat kami selami, tak dapat kami pikirkan segala perbuatanmu yang ajaib dan besar. Semua indah yang kau rancangkan, semua indah yang kau siapkan, semua indah yang kau sediakan bagi kami. Oh, dikasihana lalamu, kuriandara lama ya sedebera lama lama lama, edebera lama lama ya kinandara. Oh, era la la, sidibira lama 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 lama, kuriandara. Sedebera lama 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 lama, kuriandara. Haleluya. Shatarala, kuriandara lama ya. Sedebera lama lama lama. Oh, riadakara la bara la bara la bara la bara. Shikara bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sungguh sangat besar apa yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan sangat indah setiap rencanamu, rancanganmu bagi setiap kami. Tidak dapat kami selami dengan pikiran kami. Karena kami tahu apa yang Kau perbuat itu jauh melebihi apa yang kami pikirkan, Tuhan. Karena itu kami ada sampai hari ini. Kami boleh menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Kami boleh mengalami setiap kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah setiap goncangan yang terjadi di dunia ini. Satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan baru, bahkan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Berkati setiap umat-Mu dimanapun saat ini berada. Biar anugerah-Mu lebih lagi Kau limpahkan atas setiap umat-Mu. Bahkan Tuhan urapi lebih lagi Tuhan. Kalau sebentar juga nanti kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, urapi kami. Untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu mendengarkan isi hati-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami. Gembala kami akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Tuhan. Urapi di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GB House of Praise dan GB Widuri, hari ini kita berjumpa lagi di minggu pertama bulan Maret tahun 2021. Dan setelah firman Tuhan kita lanjutkan lagi dengan perjamuan kudus. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul kehidupan anak Tuhan yang berbuah.
Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8 dikatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah, dia akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya, supaya ia lebih banyak untuk berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan ia tidak tinggal di dalam aku, maka ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita bisa menghasilkan buah dan menjadi manusia yang sungguh-sungguh produktif di masa pandemi COVID seperti sekarang ini? Apa saja yang perlu kita lakukan sehingga dapat semua kita bisa berbuah dengan baik? Yang pertama, kita harus tertanam, harus berakar. Kita harus berakar secara kuat di dalam Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sebab tanpa akar kita tidak akan dapat berbuah. Kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tanpa akar yang baik, kita tidak akan menghasilkan sesuatu atau buah yang baik. Kita memerlukan akar agar dapat melewati masa-masa yang sukar. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kalau kita sedang mengalami masa yang sukar, iman kita tidak akan goyah kepada Tuhan kita. Seperti halnya akar adalah merupakan kunci penting bagi sebuah pohon. Demikian pula kita butuh berakar di dalam firman Tuhan, supaya kita mampu untuk menghadapi setiap badai dalam hidup ini. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Bahkan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan begini, berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan-jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kalau orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, kalau orang yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, apa saja yang dia lakukan saat-saat ini, walaupun sedang mengalami resesi ekonomi, walaupun sedang mengalami pandemi COVID-19, firman Tuhan katakan, ia pasti akan berhasil. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya mendengarkan firman ini, kalau engkau sungguh-sungguh tertanam, engkau sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan, maka hidupmu akan berhasil. Yang kedua,
Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan begini, bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang daripadaku yang tidak berbuah itu akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah itu akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak untuk berbuah. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Tuhan ingin berkata bahwa setiap dalam kehidupan kita ini harus ada yang dibersihkan, harus ada yang dibuang. Apa aja yang harus ada dibuang? Pada saat dibersihkan, dibuang itu sakit apa tidak? Enak apa tidak? Tentu tidak enak. Tentu kita akan bisa merasakan sakit, seolah-olah kok Tuhan tinggalin kita ini. Tuhan akan memproses, bahwa Tuhan akan membersihkan kita dari semua hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga kita bisa semakin hari akan semakin baik di dalam Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita salahkan Tuhan, atau kita protes, atau kita berkeluh kesah saat Tuhan sedang memangkas hal-hal yang kotor dalam diri kita. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Contohnya adalah satu tadi, kesombongan kita. Mungkin ada karakter kita yang kurang baik. Mungkin ada sifat kita yang kurang baik. Soal masalah kekhawatiran dalam hidup ini, kita khawatir bagaimana kita hidup untuk hari esok. Proses pembersihan dari Tuhan itu bukanlah suatu penghukuman buat kita. Sebab Ia dapat saja mengerjakannya melalui setiap masalah, setiap tekanan maupun orang lain, supaya kita semakin hari semakin banyak berbuah. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Ibarat sesuatu yang sedang dibersihkan. Kalau saya suka menanam pohon, kalau ada tanaman-tanaman liar di sekitar pohon yang saya tanam, misalnya pohon jeruk, ya kan? Kalau ada lalang-lalang di sekitarnya, saya akan cabut, saya akan buang, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu dalam Lukas 8 ayat 11 sampai 14 dikatakan begini, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Benih yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang dengar firman Tuhan itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dalam kehidupan ini seringkali kita merasa khawatir, apa yang akan aku makan, apa yang akan aku pakai, apa yang aku akan minum. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir, karena kekhawatiranmu tidak akan pernah menambahkan sehasta saja. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa walaupun lewat masa pandemi COVID ini, Tuhan akan kirim burung-burung gagak untuk menolong setiap kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, dia tidak akan berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Artinya ada kerjasama antara kita dengan Tuhan kita. Artinya kita harus tetap bekerja, dan Allah juga turut serta di dalamnya. Mengajak Tuhan turut serta di dalam kehidupan kita. Istilah yang tepat untuk hal ini adalah kita harus bisa bekerja sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu bekerja sama dengan kita. Ini berbicara tentang melibatkan dua pihak yang bekerja sama, yaitu Tuhan dan kita. Jika ada kerjasama, maka segala peraturan yang ditetapkan bersama itu semuanya harus dipatuhi. Dan jika ada aturan, jika ada hukum yang harus disepakati bersama, itu akan dijalankan dengan taat. Maka perjanjian kerjasama antara kedua pihak juga akan berjalan dengan mulus. Hukum atau aturan yang disepakati dalam kerjasama kita dengan Tuhan adalah firman Tuhan. Apa aja yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan ini
kita semuanya harus melakukannya dengan takut dan gentar. Dan perjanjiannya adalah semua janji Tuhan bagi kita itu akan digenapi jika kedua belah pihak mematuhi firman Tuhan sebagai aturannya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah melanggar setiap aturan itu, karena Dia tidak mungkin bisa melanggar firman-Nya sendiri. Jadi dalam menjalankan kerjasama dengan kita, Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan dan selalu melakukan bagiannya dengan tepat dan baik. Masalahnya adalah ada di kita sebagai pihak yang bekerja sama, yang seringkali kita ini suka melanggar aturan-aturan yang firman Tuhan telah katakan. Dalam Yohanes 15 ayat 7, ini adalah janji Tuhan yang saya pegang dengan sungguh-sungguh, dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, Bapak Ibu Saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya dalam hidup ini kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu kau berkata dengan pengalamanku sendiri aku bisa berhasil. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Segala kepintaran kita, segala apa yang kita punya, itu tidak akan bisa membuat kita akan menjadi lebih sukses tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pertumbuhan sebuah pohon, itu diperlukan sebuah proses, itu diperlukan sebuah waktu. Pertumbuhan itu memerlukan waktu dan bukan sesuatu yang sekejap atau instan. Kalau kita menanam kangkung aja Bapak Ibu Saudara, itu butuh waktu 21 hari kalau di hidroponik, baru dia akan bisa dipanen, ya kan? Apalagi pohon-pohon yang lain. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita bisa menghasilkan pertumbuhan rohani maupun buah-buah di dalam iman. Satu prinsip yang dapat kita pegang adalah bahwa Tuhan memiliki setiap rencana di balik setiap kesulitan, di balik setiap masalah yang sedang kita alami. Kesulitan dapat terjadi karena kita suka melakukan kesalahan atau kadang-kadang kita suka membuka celah. Namun kesulitan juga bisa terjadi karena Tuhan memiliki suatu rencana tertentu di balik kesulitan itu semuanya. Untuk setiap masalah, kesulitan dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi merupakan cara yang Tuhan gunakan untuk memproses hidup kita, untuk mengubah hidup kita, bahkan untuk bisa memperbarui hidup kita. Dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan begini, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap menjadi satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kesabaran atau proses itu berarti memilih untuk tetap mempercayai Tuhan. Meski berbagai hal serta keadaan yang tampak sama sekali belum berubah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya kita dapat menghasilkan buah-buah yang lebat. Kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya himbau setiap jemaat yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri, mari kita belajar untuk tertanam, berakar di dalam Dia. Lewat pengajaran, lewat pembacaan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita berharap supaya setiap anak-anak Tuhan itu mau untuk dibersihkan,
Sebuah pohon kalau dia mau berbuah banyak, setiap ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, dia akan dibersihkan untuk menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir yaitu kita harus lewat waktunya Tuhan, proses. Harus melewati setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan yang singkat ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang akan menjadikan setiap kami Tuhan untuk bisa berakar Tuhan, untuk bisa tertanam Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami selalu untuk bisa bekerja sama dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan hidup kami mau selalu untuk dibersihkan dan kami mau diproses, di mana kami memerlukan waktu Tuhan untuk bisa kami berbuah. Ajar kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri Tuhan, untuk kami makin hari makin lebih mengasihi Engkau. Semakin hari kami semakin lebih cinta kepada Engkau, walaupun mesti melewati hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang sulit, tapi kami percaya di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada, yang mungkin pada saat ini terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Kau Allah yang sanggup untuk menyembuhkannya Bapa. Bahkan yang berulang tahun di bulan Maret ini, Tuhan berikan umur panjang, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Biar dengan bertambahnya umur, mereka makin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan. Bahkan mereka akan mati-matian. Hidup mereka buat Tuhan, dan hidup mereka boleh berbuah buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih bagi mereka yang sedang kekurangan, kiranya Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ora lapaya shika lapaya sanda, kira lapaya shika lapaya sanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan kuduskan hati kami Tuhan, biar kami boleh layak mengambil perjamuan kudus ini Bapa, dan biar kami boleh layak menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Ia mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukakan cawan yang ada di tangan kita yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur. Ora lapaya shika lapaya sanda, kira lapaya shika lapaya lapaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa kesalahan kami, yang telah menebus segala sakit penyakit kami. Oleh kuasa bilur-bilurnya, Engkau telah menyembuhkan setiap kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kira labaya shika labaya sanda,
Kuralabaya shikalabaya sande. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia alam pelimpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut.
Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.